apa kira-kira? Posisi gosipannya pastinya ya. Punya teman, dia udah nikah lagi kok kita nggak tahu sih gitu. Pokoknya ya biasalah posisi ibu-ibu yang suka ngerecokin komunitas bapak-bapaknya. Kalau aku sih mungkin ngeliat posisinya Fedi manusiawi banget ya, karena namanya juga cinta banget kan sama istrinya, dan mungkin butuh waktu, dan setiap orang aku rasa punya waktu yang beda-beda untuk bisa healing gitu ya, bisa heal, sorry. Jadi kalau misalnya dia udah sembuh dari griefnya dan dia udah siap untuk menerima orang yang baru, ya memang waktunya nggak bisa dikomporin sama kita bertiga, even kita udah deket lama gitu kan. Tapi itu justru serunya, gimana kita bisa membersamai Arman ini untuk sampai akhirnya dia mau menerima orang baru. Kalau aku kan posisinya aku syuting bareng mereka nih, jadi nggak kebagi aku jadi kepala sekolah. Jadi sebenarnya dari sisi seorang ayah yang harus membesarkan anak yang juga sebenarnya berduka ditinggal ibunya, gimana dia berjuang untuk menjadi ayah yang baik, tapi in the same time pasti juga berusaha untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Jadi ya lebih dari sisi seorang ayah yang berat juga ya, ngebayang gitu loh, harus membesarkan seorang anak terus ada orang baru pula. Jadi kayaknya adjustmentnya banyak gitu di saat itu yang menjadi tokoh Arman yang kita rasain, yang aku rasain sebagai kepala sekolah. Tapi mungkin boleh kasih tahu dulu dong, kamu mau jadi siapa, karakternya seperti apa, berbeda seperti apa, Kak? Seperti apa? Kalau aku sih jadi Arman tuh punya teman-teman kantor yang udah akrab banget, udah kayak family friends. Nah kita, aku sama Mesha nih istri-istrinya. Nah aku istrinya Irgi gitu, jadi siapa? Irgi sih kan sahabatnya. Oh iya, jadi Irgi sahabatnya. Oh ada nama deh. Kalau laki gue namanya Eko, masa lu nggak lupa sih namanya? Aku istrinya Eko. Aku ingatnya dia lulus. Ipul Meca, Ipul. Zainuddin. Aku istri Ipul ya. Enggak, itu Ipul, dia Ipul. Oh Ipul. Aku Irgi istrinya Ipul. Ipul. Iya tuh. Asisten aku malah ingat. Aku istrinya Eko. Terus satu lagi Leoni sebenarnya, dia jadi istrinya Hadi. Ya, Ini hebat. Gitu. Aku tak bernama ibu kepala sekolah. Mawar bisa jadi mawar. Gimana rasanya bisa main lagi bareng dalam satu? Kan tadi kayaknya bilang udah lama nggak main. Iya. Seru ya, Nji. Kita begitu Nggak bareng sama lo. Udah lama nggak main. Lama banget Angie. Aku tuh terakhir tuh tahun, udah lama banget, bener-bener lama banget. 2000 belum masuk ya, Angie? Udah. Pokoknya 2000 ya? terakhir sinetron tuh 2001, bahkan tuh sempat ada cameo juga. Terus tapi habis itu udah nggak main lagi udah sama sekali nggak berakting lagi. Ya emang benar tadi passwordnya adalah Keimangun gitu. Kita juga. Karena kan dulu aku pas syuting Lupus sama Mbak G, jadi yaudah deh ayo deh gitu. Ternyata aku pikir juga bareng sama mereka, ternyata aku jadi ibu kepala sekolah. Terus gitu, sumpah itu tapi nervous banget loh, senewan banget karena gini, syutingnya kirain hore-hore seru-seru gitu ya, terus udah gitu ternyata langsung berhadapan sama Fedi dan Manda gitu. Jadi kita bertiga aja nih gitu syutingnya, gak ada rame-rame gitu. Jadi di situ sih jujur senewan banget, harus ngafalin skrip, terus udah gitu berhadapannya sama dua aktor papan atas gitu. Kayaknya aku rasa boleh gak tukeran peran sama Leoni deh gitu, sama mereka aja gimana. Tapi ya seru sih, menantang sih ternyata. Jadi kan satu yang udah lama lama aku tinggalin, pas balik lagi menyenangkan ya gitu, kangen juga ya gitu, seru sih gitu. Tapi Novel sendiri pas udah terjun agak-agak lupa beberapa kali take, apakah gimana pada saat senervous itu kah? Bersyukurnya enggak sih, aku juga gila lumayan nih gitu lah. Jadi itu sih sebenarnya enggak juga sih, cuman jujur aku senewan banget. Ya bayangin aja coba udah lama banget aku nggak ketemu dua orang itu ya. Berakting, ketemunya sama ya itu tadi Fedi, Manda, kayak udah aktor dan aktris papan atas sebenarnya. Aduh gimana ya, takut lupa, aku bener-bener takut. Kalau gue lupa gue harus take mati gue gitu. Pasti dia mereka bete sama aku. Untungnya enggak, aman. Jadi bener-bener itu tuh ngafalin gitu sama Fedi kan senang improve ya di situ tuh. Mbak, aku tambahin ya Mbak dialog kamu, jangan dong please gitu. Jadi kayaknya yang bener-bener udah ngafalin. Ya, aku senewan banget sih. Udah kalau ditanya pengalaman gimana? Senewan. Balik lagi senewan, tapi pas udah beres, udah jalanin yang ternyata menyenangkan ya balik ke sini ya gitu. Kalau buat kalian sendiri apa sih artinya untuk ini kan judulnya satu imam dua makmum, itu kan cukup kontroversial gitu. Buat kalian sendiri apa sih, ada pendapat masing-masingnya?
apa ya, satu imam dua makmum memang sebenarnya tricky banget ya. Benar-benar pasti konotasinya orang bakal langsung mikir ini sebuah poligami gitu kan. Awal juga gitu. Kita juga mikirnya ternyata tentang poligami lagi nih, ngeri-ngeri sedep gitu ya. Tapi ternyata ada pesan lain yang bagus gitu loh, karena pasti banyak banget orang di luar sana yang ngalamin gimana caranya dia udah pernah jadi imam untuk 2 orang istri, yang mana istri pertamanya udah meninggal gitu loh. Jadi menurut aku ini belum ada ya isu ini yang ngangkat. Iya, Karena, padahal iya ini kan? konfliknya luar biasa banget sih, gitu. melibatkan banyak banget perasaan. Kebetulan kakakku juga kejadian kemarin waktu COVID, istrinya meninggal, sampai sekarang belum nikah lagi juga. Jadi kebayang sih konfliknya Pak sama orang lain di situ. Mungkin ada orang tua, ada mantan mertua, ada anak, ada teman, terus belum lagi harus selesai sama diri sendiri. Ada yang meng-capture ini jadi sebuah cerita tuh memang brilian banget sih, karena ini memang banyak yang relate, terus melibatkan banyak perasaan banget sih pasti. It's about grief, kedukaan, dimana kita harus move on menjalani hidup, apalagi kan kita Hidup tahu berjalan terus ya, anak harus sekolah, Betul. ketemu kepala sekolah. ini kan kondisinya adalah seorang bapak yang ditinggal, seorang suami yang ditinggal oleh istrinya, ada anak pula gitu kan. Anak itu kan pasti butuh sosok ibu. Nah ini sih, jadi memang soal keluarganya juga kental banget gitu, karena gimana caranya membesarkan anak dengan tanpa sosok ibu dan dengan ada sosok ibu yang baru, lalu juga gimana caranya move on gitu dan menerima cinta yang baru. Kayak kan aku mau setia tapi kok kayaknya ini jadi gak setia nih, nikah lagi. Jadi itu sih yang pasti tentang satu imam dua makmum ini. Tapi kalau misalnya digaris mungkin ditarik ke kehidupan, jadi Kak Reval ini kalian kayak gimana rasanya gitu? Apakah yaudah deh Aduh, nggak usah dibayangin kayak gitu sayangnya kan sehidup semati sampai nenek kakek, nggak usah berandai-andai. Iya. Promoin nama promo. Iya. Promo Iya. oke. Saksikan ya 16 Januari ya. 16 Januari. Tato. Saksikan Satu Imam Dua Makmum yang akan tayang di bioskop tanggal 16 Januari. Januari. Enggak, cepat sekarang responnya. Ini Oh, kan dari baru sekarang. Januari. Oke. Saksikan Satu Imam. Nanti bloopersnya ditayangin ya. Saking Kalau yang ini. suksesnya jangan ditayangin, udah lucu. Saksikan film Satu Imam. Andy aja dulu saksikan film oke. ya. Kita Satu Imam Dua Makmum ya. Saksikan film Satu Imam Dua Makmum yang akan segera tayang di bioskop tanggal 16 Januari 2025.